Perkembangan senjata modern terlihat sangat pesat dan canggih. Perlu diingat bahwa senjata sudah berkembang sejak ribuan tahun lalu digunakan oleh manusia. Berikut perkembangan teknologi persenjataan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi persenjataan pada masa prasejarah. Teknologi persenjataan adalah teknologi yang digunakan oleh manusia purba untuk berburu, bertahan hidup, dan berperang sebelum adanya peradaban dan tulisan. Teknologi persenjataan prasejarah meliputi alat-alat sederhana yang dibuat dari batu, kayu, tulang, dan tanduk. Berikut contoh persenjataan prasejarah. 1. Tombak. Tombak selain digunakan untuk berperang, tombak juga digunakan untuk berburu hewan liar. 2. Panah. Panah biasanya digunakan untuk berburu. 3. Kapak. Kapak biasanya digunakan sebagai perkakas pemotong kayu. Perkembangan teknologi persenjataan pada abad pertengahan. Teknologi persenjataan abad pertengahan adalah teknologi yang digunakan oleh peradaban Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Antara abad ke-5 hingga ke abad 15 Masehi untuk berperang dan mempertahankan diri. Teknologi persenjataan abad pertengahan, alat-alat yang dibuat dari logam. Contoh teknologi persenjataan pada abad pertengahan. Yang pertama, pedang. Pedang pada abad pertengahan sering digunakan untuk berperang melawan musuh. Perisai. Perisai digunakan untuk melindungi dari serangan pedang, kapak, gada, dan lain-lain. Mesin perang atau trubuset. Trubuset diandalkan sebagai penghancur tembok pertahanan. Perkembangan teknologi persenjataan modern. Persenjataan modern adalah teknologi yang digunakan oleh negara-negara maju antara lain Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, dan negara-negara lainnya. Senjata darat. Senjata darat meliputi yang pertama, Terminator. Terminator beroda rantai yang dirancang untuk melindungi tank dalam pertempuran. Terminator memiliki persenjataan lengkap dan dapat meletuskan tembakan massal yang intens. Kendaraan ini bisa memojokkan musuh. Yang kedua, MLRS Tornado. Artileri pintar atau Tornado G merupakan unit pendorong dan menyediakan dukungan tembakan bagi unit infanteri. MLRS Tornado diuji coba untuk pertama kali oleh Rusia yang dilengkapi dengan sistem pemandu satelit dan dilengkapi chip mikro yang mengendalikan penerbangan jangkauan. Tembak maksimum Tornado ialah 90 km. Senjata udara. Perang mendorong teknorat menjadi kreatif untuk menciptakan senjata perang. Igor Sky ialah orang yang pertama kali mengembangkan helikopter untuk kepentingan militer. Dalam mengembangkan helikopter tempur dasar, filosofis Amerika Serikat dan Rusia itu sama saja, yaitu mempersenjatai helikopter transportasi. Nuklir. Pada 2 Agustus tahun 1939, saat sebelum pecah Perang Dunia II, Albert Einstein menulis surat yang ditujukan kepada Presiden Franklin D. Roosevelt. Dalam surat tersebut, diberitahukan bahwa Nazi Jerman sedang giat memurnikan uranium dan kemungkinan bahwa tersebut disiapkan untuk membuat bom atom dengan kekuatan besar. Tak lama kemudian, pemerintah Amerika menggelar suatu proyek rahasia yang disebut Proyek Manhattan.
Senjata nuklir yang diciptakan tersebut meliputi seluruh kendali yang mempunyai jarak jauh antara negara dan antar benua. Senjata biologi. Selain bom atom dan nuklir, senjata yang berbahaya lainnya adalah senjata biologi yang dapat menyebabkan jatuhnya ribuan korban hanya dengan menggunakan sedikit material. Senjata biologi dapat dikembangkan dengan mempergunakan organisme-organisme hidup atau bakteri dan virus, dan toksin atau racun yang diperoleh dari organisme-organisme tersebut. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi persenjataan dalam bidang pendidikan. Dampak positif dalam bidang pendidikan yaitu adanya penemuan-penemuan baru yang dapat mempermudah pelajar, seperti contohnya rautan. Dampak negatif dari perkembangan teknologi persenjataan dalam bidang pendidikan seringkali disalahgunakan untuk hal-hal negatif seperti tawuran. Solusi dari dampak negatif perkembangan teknologi persenjataan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pihak sekolah membuat peraturan larangan membawa senjata tajam yang dapat disalahgunakan oleh pelajar. Yang kedua, pihak sekolah mengadakan kegiatan pengecekan barang bawaan pelajar setiap 1 bulan 1 kali secara acak. Ketiga, memberikan sanksi terhadap pelajar jika terbukti membawa senjata tajam. Keempat, melakukan penyitaan senjata-senjata tajam. Yang kelima, melakukan sosialisasi rutin kepada pelajar tentang bahayanya penyalahgunaan senjata tajam pada pelajar.